Hari Mbak. ini IHSG-nya semakin baik, semakin Semakin hijau, sumringah, betul. semakin hijau dan semakin seperti diskusi kita kemarin gitu ya, Betul. semakin possible mendekati 8.000 atau bahkan di 8.000 Iya. di besok ya, Betul. seiring juga dengan nota keuangan juga di tanggal 15 Agustus ya. Ini gambarannya seperti apa sih? Hari ini tuh cukup lumayan kenceng juga Iya. pergerakannya. Ya justru hari ini walaupun secara persentase belum sebesar kemarin gitu ya, cuman hari ini kita sudah resmi menembus all time high kita di 7.905 yang terbentuk di tahun lalu di 2024, dan saat ini kita sudah menembus dan bahkan sudah di level 7.960-an Ya. gitu ya, dan artinya ini memang sebuah momentum yang sangat baik gitu bagi indeks kita, terutama menjelang HUT 80 Republik Indonesia gitu. Dan kalau kita lihat kenapa penguatan ini sebetulnya juga didukung di global market gitu ya. Kalau kita lihat di US tadi malam juga ditutup positif gitu ya di ketiga indeks saham di US. Kemudian juga kalau kita berkaca ke Asia, walaupun hari ini sempat melemah, cuman beberapa indeks Asia juga tengah mengalami yang namanya all time high gitu ya, seperti di Jepang Nikkei gitu, kemudian di Vietnam dan juga Singapura, bursa mereka juga mengalami all time high. Jadi memang penguatan indeks kita itu diiringi oleh penguatan indeks global ya. Seperti itu saya melihat. Jadi matching ya, kondisi penguatan di dalam negeri kemudian juga disupport Iya. dengan apa yang terjadi di global. Kalau kita lihat nih, sebagai catatan juga ya mungkin pemirsa, di mana IHSG ini mengakhiri posisi kemarin 7892.11, kemudian menguatnya 1,3%. Jadi rally-nya 4 hari berturut-turut dan per hari itu bisa accumulate sampai 1%, hampir 1% gitu ya, 1,3%. Ini kategorialnya masuknya wajar atau mungkin harus penuh kehati-hatian sebenarnya melihat performa IHSG yang bagus banget, justru malah harus hati-hati gitu ya. Ini seperti apa nih, Ya, Alvan? kalau saya melihatnya penguatan beberapa hari ini di 4 hari perdagangan di minggu ini tuh didukung oleh investor asing ya. Jadi bisa dibilang ini kenaikan yang sangat wajar karena itu tadi ada arus inflow asing yang mulai kembali memasuki pasar kita, dan itu sebuah hal yang sangat positif bagi indeks saham kita, dan terlihat angkanya juga cukup bombastis gitu ya, sekitar 2 triliun lebih gitu selama sepekan ini asing sudah masuk dan masih ada hari ini dan besok. Artinya penguatan indeks kita itu masih memiliki potensi yang berlanjut gitu akibat daripada didorong oleh investor asing yang masuk ke Indonesia gitu. Saya melihatnya seperti itu. Berarti kalau asing masuk, berarti porsi dari beberapa emiten-emiten yang memiliki fundamental baik atau mungkin emiten yang cap-nya besar ini berarti sudah mulai bergerak ya, Alvan. Nah ini seperti apa sebenarnya asing ini mencari positioning di mana sih begitu, sehingga kan kalau dulu kita driving by asing ya, kalau sekarang kan sudah indeks kita atau bursa kita kan cukup unik karena banyak faktor-faktor lain sebenarnya yang membuat penguatan IHSG sendiri. Nah ini kamu ngelihatnya seperti apa? Ya saya melihatnya kalau indeks kita kan bergerak dari bulan Juli, kenaikan di Juli itu yang cukup signifikan sampai sekarang itu pertama diiringi oleh saham-saham konglomerat gitu ya. Kemudian saham-saham IPO, dan saat ini sudah mulai didukung oleh asing yang kembali melirik terutama di perbankan kita. Dan itu menurut saya adalah hal yang sangat baik. Kenapa? Karena ini ya mencerminkan fundamental gitu daripada indeks kita, yaitu di perbankan. Memang kita tahu kinerja perbankan ini, beberapa perbankan terutama kurang baik gitu ya dari sisi profitabilitas dan juga revenue. Tapi saya melihat dengan masuknya investor asing ini, mereka tetap melihat bahwasannya prospek ekonomi kita terutama ke depannya ini masih cukup baik, sehingga mereka masih berani untuk berinvestasi di perbankan kita, sekaligus memang harga-harga emiten di perbankan kita ini sudah terkoreksi cukup dalam dan berada di valuasi yang sangat murah. Dan menurut saya itulah faktor-faktor yang membuat asing mulai kembali meminati pasar Indonesia, terutama di sektor keuangan itu di perbankan kita. Kalau di sepanjang sesi pertama, kita perhatikan sesi pertama, apa saja yang cukup banyak mendrive pergerakan IHSG secara keseluruhan? Mungkin dari sektor, kemudian dari performa saham yang ada begitu ya di sepanjang sesi pertama ini, apa yang lebih bisa kita cermati nih, Alvan? Kalau di sesi pertama saya melihat pergerakannya itu cukup didominasi bobotnya itu oleh beberapa emiten gitu ya, terutama di emiten seperti DCII yang hari ini tuh kembali mengalami auto reject atas di dalam masih dalam perdagangan FCA gitu ya. Dia naik sekitar 10% dan memainkan sekitar 30 indeks poin sendiri dari DCI terhadap pergerakan bursa kita. Kemudian juga ada DSSA dari sektor pertambangan yang mengalami kenaikan dan menyumbang indeks poin sekitar 20-an. Dan ini kan dari dua ini saja udah menyumbang sekitar 50% indeks poin dari IHSG di perdagangan sesi 1. Jadi dua emiten ini sebetulnya yang menggerakkan, karena kalau kita lihat beberapa emiten lainnya terutama di perbankan kan pergerakannya tidak terlalu signifikan hari ini ya. Tapi indeksnya menguat, dan penguatan indeks itu ya itu tadi karena dua
pergerakan di dua emiten ini. Berarti sebenarnya masih didorongnya adalah saham-saham konglomerasi begitu ya? Sebetulnya iya kalau khusus untuk hari ini gitu Untuk kita hari bicara karena itu tadi perbankannya tidak begitu bergerak seperti kemarin-kemarin. Hari ini lebih cenderung konsolidasi mungkin ya. Dan ya untungnya ditopang oleh dua emiten tersebut. Jadi ya kita saling bergotong royong gitu ya untuk membawa indeks kita ini terus naik sampai di kalau bisa di 8.000 sebelum penutupan besok. Iya, berarti ya memang tinggal beberapa jam gitu ya Betul. sampai dengan besok. Hari ini tinggal di sesi 2 dan kita lihat performanya juga besok akan seperti apa. Ya. Tampaknya sih para analis akan benar nih ya dugaannya begitu Semoga ya untuk saja, ya. menyentuh level 8.000. Tapi kembali lagi ke saham-saham yang cap-nya besar yang mungkin day per day-nya kita nggak bisa lihat memang selalu menopang market gitu ya. Tetapi dilihat dari valuasinya, kemudian dilihat dari peluang transaksi di saham-saham yang cap-nya bagus gitu ya, atau besar seperti banking atau sektor-sektor lain saat ini seperti apa, Alvan? Ya kalau untuk peluang untuk masuk di perusahaan-perusahaan yang big cap saat ini peluang itu masih ada gitu karena itu tadi momentum asing yang masuk ke bursa kita itu bisa kita jadikan sebagai peluang untuk masuk di perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang memiliki market cap besar karena asing ini kan tidak sembarangan tentunya untuk masuk ke dalam pasar modal kita gitu karena dia pasti memilih emiten-emiten yang memiliki market cap yang besar sehingga dengan dana mereka yang besar pergerakannya itu bisa apa ya tidak begitu liar gitu sehingga dengan momentum asing ini saya rasa membuat pelaku pasar terutama domestik kita memiliki peluang untuk masuk gitu terutama ke perbankan sih saya melihat seperti itu. Oke, memang